Krakatau atau Rakata atau yang secara internasional lebih dikenal dengan nama Krakatoa adalah sebuah kepulauan vulkanik yang masih aktif yang terletak di perairan Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Sumatera. Secara administrasi, Krakatau masuk ke dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Indonesia. Krakatau dinyatakan sebagai cagar alam pada tahun 1921. Bersama dengan beberapa cagar alam lainnya, kawasan ini diusulkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1980. Pada tahun 1991, Taman Nasional Ujung Kulon dan Cagar Alam Krakatau ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Wilayah Kepulauan Krakatau sendiri terdiri dari 4 pulau, yaitu Pulau Sertung, Pulau Anak Krakatau, Pulau Rakata, dan Pulau Panjang atau yang kadang disebut juga dengan Pulau Rakata Kecil. Berdasarkan kajian geologi, pulau-pulau yang membentuk Kepulauan Krakatau ini berasal dari sistem gunung berapi tunggal Krakatau yang pernah ada di masa lalu. Gunung Krakatau sendiri dikenal dunia karena letusannya yang sangat dahsyat yang terjadi pada pertengahan tahun 1883. Letusan Gunung Krakatau tersebut tercatat menjadi salah satu peristiwa gunung berapi yang paling mematikan dan paling merusak dalam sejarah. Hal ini karena dampak yang ditimbulkan dari letusan gunung tersebut mengakibatkan perubahan iklim secara global. Disebutkan bahwa efek dari letusan gunung tersebut telah menyebabkan musim dingin vulkanik. Pada tahun setelah letusan, suhu rata-rata musim panas di belahan bumi utara turun sebesar 0,4 derajat Celcius. Letusan Gunung Krakatau tahun 1883 telah berhasil menggelapkan langit di seluruh dunia selama bertahun-tahun setelahnya dan menyebabkan matahari bersinar redup di seluruh dunia selama berbulan-bulan karena tertutup debu-debu halus vulkanik. Hamburan debu halus ini bahkan tampak di langit Norwegia hingga New York. William Ashcroft, seorang seniman Inggris, telah membuat ribuan sketsa warna matahari terbenam berwarna merah di separuh dunia dari Krakatau pada tahun-tahun setelah letusan. Jika dilihat dari efek letusannya, letusan Gunung Krakatau ini sebenarnya bisa dikatakan masih kalah jika dibandingkan dengan letusan Gunung Samalas atau Gunung Rinjani Tua, Gunung Tambora, dan juga Gunung Toba. Namun, gunung-gunung tersebut meletus jauh pada masa ketika populasi manusia masih sangat sedikit. Sementara itu, ketika Gunung Krakatau meletus, populasi manusia sudah cukup padat, sains dan teknologi telah berkembang, telegraf sudah ditemukan, dan kabel bawah laut sudah dipasang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa saat itu, teknologi informasi sedang tumbuh dan berkembang dengan pesat. Disebutkan bahwa letusan Krakatau merupakan bencana alam pertama dalam sejarah yang dampaknya benar-benar terasa di seluruh dunia dan diketahui penyebabnya, menyusul berkembangnya kabel komunikasi lintas samudera. Para ahli memperkirakan bahwa pada masa purba, terdapat gunung yang sangat besar di Selat Sunda yang akhirnya meletus dahsyat yang menyisakan sebuah kaldera atau kawah besar yang disebut sebagai Gunung Krakatau Purba. Gunung Krakatau Purba ini disebut-sebut merupakan induk dari Gunung Krakatau. Letusan Krakatau Purba diperkirakan terjadi pada tahun 535 Masehi. Hal ini mungkin dapat ditafsirkan dari kitab pedalangan Pustaka Raja Purwa. Pakar geologi Baron Josh Esser dan beberapa ahli lainnya berpendapat bahwa kejadian alam yang diceritakan dalam kitab tersebut berasal dari Gunung Krakatau Purba yang dalam teks disebut sebagai Gunung Batuwara. Menurut Pustaka Raja Purwa, tinggi Krakatau Purba ini mencapai 2000 meter di atas permukaan laut dan lingkaran pantainya mencapai 11 km. Ledakan hebat itu telah menyebabkan terbentuknya Selat Sunda serta hilangnya peradaban Pasemah Lampung dan Salak Negara Banten selama sekitar 20 hingga 30 tahun.
3/4 bagian Gunung Krakatau Purba hancur menyisakan kaldera atau kawah besar di Selat Sunda. Sisi-sisi atau tepi kawahnya dikenal sebagai Pulau Rakata, Pulau Sertung, dan Pulau Panjang atau Rakata Kecil. Letusan gunung ini disinyalir bertanggung jawab atas terjadinya tahun ke-8 di muka bumi. Dalam buku Katastrofi, An Investigation into the Origin of the Modern World yang ditulis oleh David Case pada tahun 2000, letusan Gunung Krakatau Purba dianggap turut andil dalam berakhirnya masa kejayaan Persia kuno, transmutasi kerajaan Romawi ke kerajaan Bizantium, berakhirnya peradaban Arab Selatan, punahnya kota besar Maya, dan jatuhnya peradaban Nazca di Amerika Selatan yang penuh teka-teki. Ledakan Krakatau Purba diperkirakan berlangsung selama 10 hari dengan perkiraan kecepatan muntahan massa mencapai 1 juta ton per detik. Ledakan tersebut telah membentuk perisai atmosfer setebal 20 hingga 150 meter dan menurunkan temperatur sebesar 5-10 derajat selama kurun waktu 10 hingga 30 tahun. Pulau Rakata yang merupakan satu dari 3 pulau sisa Gunung Krakatau Purba yang kemudian tumbuh sesuai dengan dorongan vulkanik dari dalam perut bumi yang dikenal sebagai Gunung Krakatau atau Gunung Rakata. Kemudian, 2 gunung api muncul dari tengah kawah bernama Gunung Danan dan Gunung Perbuatan yang kemudian menyatu dengan Gunung Rakata yang telah muncul terlebih dahulu. Persatuan ketiga gunung api inilah yang kemudian disebut sebagai Gunung Krakatau. Selama abad pertengahan, yaitu antara abad ke-9 hingga abad ke-16, disebutkan bahwa Gunung Krakatau sempat mengalami beberapa kali peristiwa letusan. Peristiwa ini diperkirakan terjadi pada tahun 850, 950, 1050, 1150, 1320, dan tahun 1530. Namun peristiwa letusan Gunung Krakatau selama periode tersebut belum dapat dikonfirmasi sepenuhnya. Satu-satunya letusan yang dikonfirmasi sebelum letusan besar tahun 1883 adalah letusan sedang pada tahun 1680. Pada tahun 1880, Gunung Perbuatan aktif mengeluarkan lava meskipun tidak meletus. Setelah masa itu, tidak ada lagi aktivitas vulkanis di Krakatau hingga tanggal 20 Mei tahun 1883. Letusan Gunung Krakatau tahun 1883 di Selat Sunda terjadi dari tanggal 20 Mei hingga tanggal 21 Oktober tahun 1883. Puncak letusannya sendiri terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 1883 ketika lebih dari 70% Pulau Krakatau dan kepulauan sekitarnya hancur dan runtuh menjadi kaldera. Letusan tersebut merupakan salah satu peristiwa gunung berapi yang paling mematikan dan paling merusak dalam sejarah. Dentuman ledakannya bahkan terdengar sejauh 3.110 km di Perth, Australia Barat, dan Rodrigues dekat Mauritius sekitar 4.800 km jauhnya. Gelombang tsunami yang ditimbulkan bahkan merambat hingga ke pantai Hawaii, pantai barat Amerika Tengah, dan Semenanjung Arab yang jauhnya hingga 7.000 km. Gelombang tekanan dari ledakan tersebut tercatat pada barograf atau alat pencatat tekanan barometrik di seluruh dunia. Gelombang tersebut mengelilingi bumi sebanyak 3,5 kali. Dilaporkan bahwa suara letusan pada tanggal 27 Agustus tersebut sangat keras sehingga siapapun yang berada dalam jarak 16 km akan menjadi tuli. Energi yang dilepaskan dari ledakan tersebut diperkirakan setara dengan sekitar 200 megaton TNT atau kira-kira 4 kali lebih kuat dari SAR bomba, senjata termonuklir paling kuat yang pernah diledakkan. Ada pula yang menyebutkan bahwa energi yang dilepaskan selama puncak erupsi tersebut mencapai 30.000 kali bom atom yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia Kedua, menjadikannya sebagai salah satu ledakan paling dahsyat yang pernah tercatat dalam sejarah. Letusan ini melontarkan material berupa abu vulkanik setinggi 80 km
dan juga memuntahkan sekitar 21 km kubik pecahan batuan ke udara. Di dekat gunung berapi, tumbukan batu apung yang mengapung sangat tebal hingga mampu menghentikan kapal. Wilayah sekitarnya gelap gulita selama 2,5 hari karena abu di udara. Debu halus tersebut melayang beberapa kali mengelilingi bumi, menyebabkan matahari terbenam sepanjang tahun berikutnya. Pengamat cuaca pada saat itu melacak dan memetakan dampaknya terhadap langit. Mereka menamakan fenomena tersebut sebagai equatorial smoke stream. Kombinasi aliran piroklastik atau gas panas, abu vulkanik, dan tsunami yang terkait dengan letusan Krakatau menimbulkan dampak bencana regional dan di seluruh dunia. Beberapa lahan di Banten, sekitar 80 km bagian selatan, tidak pernah dihuni kembali. Wilayah tersebut kemudian berubah menjadi hutan dan sekarang menjadi Taman Nasional Ujung Kulon. Jumlah resmi korban tewas akibat letusan gunung berapi tersebut yang dicatat oleh otoritas Belanda adalah 36.417 jiwa, meskipun perkiraan lain menyebutkan ada lebih dari 120.000 korban jiwa. Ada banyak laporan yang terdokumentasi mengenai sekelompok kerangka manusia yang mengambang melintasi Samudra Hindia di atas batu apung vulkanik dan terdampar di pantai timur Afrika hingga 1 tahun setelah letusan. Suhu musim panas di belahan bumi utara turun rata-rata 0,4 derajat Celcius pada tahun setelah letusan. Setelah beberapa tahun setelah letusan, dilaporkan bahwa bulan tampak berwarna biru dan terkadang hijau. Hal ini terjadi karena beberapa awan abu dipenuhi dengan partikel dengan lebar sekitar 1 mikrometer. Orang-orang juga melihat matahari lavender dan untuk pertama kalinya merekam fenomena awan noctilucent, yaitu fenomena awan yang bersinar di malam hari. Pasca letusan, Krakatau diketahui hampir seluruhnya hilang, kecuali sepertiga bagian selatan. Mulai tahun 1927 atau kurang lebih 44 tahun setelah meletusnya Gunung Krakatau, muncul gunung api yang dikenal sebagai Anak Krakatau dari kawasan kaldera purba tersebut. Sejak lahirnya Anak Krakatau hingga tahun 2000, Gunung Anak Krakatau telah erupsi lebih dari 100 kali, baik bersifat eksplosif maupun efusif. Pada umumnya titik letusan selalu berpindah-pindah di sekitar tubuh kerucutnya. Banyaknya letusan membuat Gunung Anak Krakatau tumbuh semakin besar dan tinggi, membentuk kerucut yang mencapai tinggi 300 meter dari permukaan laut. Sementara Gunung Krakatau sebelumnya memiliki tinggi 813 meter dari permukaan laut. Selain itu, wilayah daratan gunung baru ini pun semakin meluas. Itulah tadi sedikit informasi dan rangkuman sejarah tentang Krakatau. Dan berikut adalah 10 fakta menarik dari Gunung Krakatau. Krakatau adalah salah satu dari banyak gunung berapi yang terletak di sepanjang wilayah sekitar cekungan Pasifik, tempat bertemunya dua lempeng tektonik besar. Kedua lempeng ini, yaitu lempeng Indo-Australia dan Eurasia, terus-menerus bertabrakan sehingga mengakibatkan banyak aktivitas vulkanik. Daerah ini dikenal oleh para ahli geologi sebagai cincin api. Mayoritas gunung berapi ini terletak di sepanjang dua pulau terbesar di Indonesia, yaitu Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau ini dipisahkan oleh Selat Sunda yang terletak pada suatu tikungan pada sumbu busur pulau. Krakatau berada tepat di atas zona subduksi lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia, di mana batas lempengnya mengalami perubahan arah yang tajam, yang kemungkinan mengakibatkan kerak yang sangat lemah di wilayah tersebut. Sebagai salah satu negara yang terletak di kawasan cincin api, Indonesia memiliki setidaknya 130 gunung berapi aktif. Jumlahnya tersebut adalah yang terbanyak di antara negara manapun di dunia. Krakatau secara global lebih dikenal dengan nama Krakatoa. Ejaan nama Krakatoa sendiri dipercaya secara luas sebagai kesalahan pengetikan yang dilakukan oleh pers Inggris ketika mereka melaporkan letusan gunung tersebut pada tahun 1883.
Nama Krakatau tidak hanya mengacu pada gunung berapi itu sendiri, tetapi juga gugusan pulau yang ditinggalinya, termasuk pulau induknya yang juga dikenal dengan nama Pulau Rakata. Teori tentang asal-usul nama Krakatau dalam bahasa Indonesia sendiri kemungkinan berasal diambil dari bahasa Sanskerta, dari kata karka atau karkata atau karkataka yang berarti lobster atau kepiting. Bentuk singkatan Rakata juga berarti kepiting dalam bahasa Jawa kuno. Letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 adalah salah satu letusan gunung berapi terbesar dalam sejarah manusia. Ini bahkan disebut-sebut sebagai letusan gunung berapi terbesar dalam sejarah modern. Menurut para peneliti di University of North Dakota, ledakan Krakatau tahun 1883 mencatatkan skala magnitudo 6 pada indeks daya ledak vulkanik atau Volcanic Explosivity Index atau yang disingkat dengan VEI. Indeks daya ledak vulkanik adalah ukuran relatif dari tingkat ledakan dari letusan gunung berapi dan sejarah letusan. Indeks VEI sendiri memiliki nilai skala dari 0 hingga 8. The Guinness Book of Record mencatatkan letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 sebagai letusan gunung paling hebat yang terekam dalam sejarah. Seperti yang sudah disebutkan di awal, letusan Gunung Krakatau tahun 1883 bukanlah satu-satunya letusan gunung berapi terbesar yang pernah terjadi di wilayah Indonesia saat ini. Skala letusannya bahkan masih berada di bawah letusan Gunung Tambora pada tahun 1815 dan letusan Gunung Samalas atau Rinjani Tua pada tahun 1257, di mana keduanya mencatatkan skala VEI 7 pada indeks daya ledak vulkanik. Sementara itu, letusan gunung paling besar yang pernah terjadi di wilayah yang saat ini menjadi Indonesia adalah letusan gunung berapi supervulkan yang terjadi sekitar 74.000 tahun yang lalu, yang lebih dikenal dengan letusan Gunung Toba atau kadang disebut super erupsi Toba. Ini adalah salah satu letusan eksplosif terbesar yang diketahui dalam sejarah bumi. Teori bencana Toba menyatakan bahwa peristiwa ini menyebabkan musim dingin vulkanik global yang parah selama 6 hingga 10 tahun dan berkontribusi terhadap episode pendinginan selama 1000 tahun yang disebut turut menyebabkan hambatan genetik pada manusia. Dalam indeks daya ledak vulkanik, letusan Gunung Toba mencatatkan skala VEI 8. Sisa-sisa letusannya masih bisa kita jumpai hingga saat ini di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang lebih kita kenal dengan Danau Toba. Itulah tadi sedikit informasi, rangkuman sejarah, dan beberapa fakta menarik tentang Gunung Krakatau. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.